Di episode sebelumnya, Kinmu terus-terusan kalah saat duel melawan kepala desa. Dia tetap keras kepala dan tidak mau menyerah. Bahkan kakek tabib sampai kasihan melihat Kinmu dipukuli terus tanpa ampun. Halo guys, selamat datang di channel Ziling. Kali ini kita akan membahas mengenai spoiler Donghua dari Tales of Herding Gods episode 86. Oke, langsung saja kita akan membahas ke videonya. Akhirnya, setelah Kinmu pergi memulihkan ki vitalnya, kakek tabib langsung menghampiri kepala desa sambil mencibir. "Kamu curang," katanya tanpa basa-basi. Kepala desa sempat pura-pura polos. "Benarkah?" Kakek tabib langsung mendemus kesal. Menurutnya, teknik pedang milik kepala desa menguras ki vital dalam jumlah sangat besar. Saat masih berada di ranah 5 elemen dulu, kepala desa paling banyak cuma bisa memakai jurus itu 2 atau 3 kali. Tapi tadi, kamu sudah memakainya hampir 7 kali, sindir kakek tabib tajam. Mendengar itu, kepala desa langsung salah tingkah. Wibawanya sebagai mantan dewa pedang hampir runtuh saat itu juga. Ia buru-buru membela diri sambil bergumam kalau sebenarnya dirinya masih bisa mengeluarkan jurus itu 4 kali jika ki vitalnya dikontrol sangat hemat. Namun setelah itu, ekspresi kepala desa berubah serius. Ia mengakui kalau kapasitas ki vital Kinmu benar-benar di luar nalar. Awalnya ia mengira cadangan ki milik mereka di ranah 5 elemen tidak akan berbeda terlalu jauh. Tapi hasilnya justru sangat menejutkan. Mendengar itu, kakek tabib langsung tertawa mengejek. "Yang bikin kamu syok itu karena ki vitalmu seperti kuali raksasa," katanya santai. "Sementara punya kamu cuma sebesar ember." Kepala desa cuma bisa menghela napas panjang. Ia lalu miliknya dulu. Tapi yang membuatnya benar-benar bingung adalah fakta bahwa Kinmu ternyata hampir tidak memiliki cacat sedikit pun di ranah 5 elemennya. Padahal menurut logika normal, seharusnya hal seperti itu mustahil terjadi. Kepala desa bahkan sadar kalau kakek tabib sebenarnya sudah mengetahui hal tersebut sejak lama, hanya saja sengaja diam. Kakek tabib pun tersenyum tipis sebelum menjawab santai. Lagian, dia sudah kalah dari segi pengalaman dan kematangan teknik pedang. Jadi, buat apa aku ikut campur? Namun setelah itu, ia tiba-tiba menatap kepala desa sambil menyeringai aneh. "Tapi ngomong-ngomong," katanya pelan, "tadi kamu bilang gelar kaisar manusia itu cuma berisi tanggung jawab tanpa keuntungan apapun. Memangnya itu benar?" Kepala desa cuma menjawab malas. "Manfaat apanya? Aku sendiri saja nggak tahu." Namun kakek tabib langsung menyipitkan mata penuh curiga. Ia mengaku pernah mendengar legenda lama tentang segel kaisar manusia. Katanya, benda itu sebenarnya terhubung dengan banyak warisan kuno berusia puluhan ribu tahun. Bahkan beberapa tempat suci di dunia ini kabarnya dibangun langsung oleh para kaisar manusia generasi terdahulu. Menurut legenda, segel kaisar manusia jauh lebih berharga dibanding stempel giok milik kaisar manapun. Tapi kepala desa cuma menguap santai. "Sekarang segelnya cuma bongkahan besi hitam," jawabnya malas. "Memangnya siapa yang mau tunduk pada benda jelek seperti itu?" Kakek tabib lalu tersenyum tipis sambil berkata, "Tapi legenda juga bilang saat segel kaisar manusia digunakan, seluruh pahlawan dunia akan mengikuti perintah pemiliknya." Mendengar itu, kepala desa malah makin santai. "Coba saja suruh Mu'er membawa segel itu keliling dunia," katanya. "Kalau dia nggak dipukuli sampai mati saja sudah syukur." Kakek tabib langsung kesal. "Kalau kamu tahu benda itu berbahaya, kenapa malah menyerahkannya ke Mu'er?" tanyanya serius. Kali ini ekspresi kepala desa berubah total. Tatapannya menjadi tajam seperti pedang, sementara nada suaranya jauh lebih berat dari sebelumnya. "Karena ini adalah tanggung jawab," jawabnya pelan. Ia mengakui kalau dulu dirinya sendiri gagal memikul beban sebagai kaisar manusia sampai tubuhnya hancur seperti sekarang. Tapi meskipun begitu, warisan tersebut tetap harus diteruskan. "Beberapa hal memang harus dilakukan," lanjutnya. "Meskipun kita tahu hasil akhirnya bisa gagal, atau bahkan mati. Kalau seseorang masih berani bergerak, setidaknya masih ada secercah harapan. Tapi kalau tidak ada yang melakukan apapun, maka harapan itu tidak akan pernah ada." Kakek tabib hanya bisa terdiam mendengar kata-kata tersebut. Namun setelah itu, ia kembali menyinggung duel Kinmu tadi. Ia tidak mengerti kenapa Kinmu sama sekali tidak punya peluang menang melawan kepala desa. Mendengar pertanyaan itu, kepala desa malah tersenyum bangga.
Menurutnya, Kinmu memang tidak mungkin menang jika memakai jurus pedang menginjak gunung dan sungai miliknya. Karena selama bertahun-tahun, ia sudah menyempurnakan jurus tersebut sampai hampir tidak memiliki cacat sedikit pun. Sementara Kinmu terlalu berani mengubah struktur jurus itu dengan memasukkan 3 bentuk pedang milik guru negara Yangkang. Meskipun ide Kinmu sangat bagus, pemahamannya masih belum cukup matang. Setiap perubahan baru justru menciptakan celah kelemahan baru. Namun anehnya, kepala desa sama sekali tidak marah. Sebaliknya, ia justru sengaja memakai dirinya sendiri untuk mengasah kemampuan Kinmu. Semakin dia mengubah jurusnya, kata kepala desa pelan, semakin dia akan memahami pedangnya sendiri. Menurutnya, Kinmu saat ini sedang berada di batas antara teknik dan jalan. Orang biasa hanya mempelajari keterampilan pedang yang sudah ada. Tapi untuk mencapai level lebih tinggi, seseorang harus bisa menciptakan hal baru seperti guru negara Yangkang. Dan untuk melangkah lebih jauh lagi, seseorang harus melampaui teknik itu sendiri dan menyentuh jalan pedang yang sesungguhnya. Setelah beberapa saat bermeditasi, ki vital Kinmu akhirnya kembali pulih ke kondisi puncak. Namun kali ini, ia tidak langsung menyerang kepala desa. Ia duduk diam sambil terus menyusun ulang seluruh gerakan pedang menginjak gunung dan sungai di dalam pikirannya. Berkali-kali ia mensimulasikan pertarungan lawan kepala desa. Dan berkali-kali pula ia kalah. Tapi Kinmu tidak menyerah. Ia terus memperbaiki jurusnya sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mata Kinmu tiba-tiba binar terang. Seolah menemukan satu celah kemenangan, ia langsung berdiri dengan penuh semangat lalu berlari menuju kepala desa. "Kepala desa!" teriaknya bersemangat. "Sekali lagi!" Melihat Kinmu datang lagi dengan penuh semangat, kepala desa langsung tersenyum puas. "Bagus, sekali lagi." Masalahnya, kandang itu ternyata dipenuhi ayam naga betina peliharaan desa. Begitu rumah mereka hancur, belasan ayam naga langsung ngamuk sambil berkotek keras lalu menyerbu Kinmu beramai-ramai. Bahkan bulu mereka mendadak berubah tajam seperti pedang dan ditembakkan ke arahnya dari segala sisi. Dalam keadaan panik, Kinmu refleks mengayunkan pedangnya. Seketika seluruh ayam naga langsung jatuh dari langit dalam keadaan botak total tanpa sisa bulu sedikit pun. Bulu-bulu mereka beterbangan kemana-mana seperti hujan salju. Ayam-ayam naga itu langsung panik dan buru-buru kabur kembali ke kandang sambil menutup pintu rapat-rapat karena malu memperlihatkan tubuh gundul mereka. Bahkan induk ayam tua di dalam kandang ikut berkotek heboh seperti sedang protes besar-besaran. Sementara itu, Kinmu sendiri berdiri bengong sambil melihat kedua tangannya. Bahkan dia tidak menyangka kekuatannya tiba-tiba meningkat sejauh itu. Namun dari kejauhan, si pincang langsung tertawa mengejek. "Wah, Muer, kita sekarang hebat banget. Akhirnya bisa menang lawan ayam." Wajah Kinmu langsung merah karena malu. Tapi sebelum sempat membalas, kakek bisu tiba-tiba melemparkan sebuah pelet pedang ke arahnya. Kinmu segera menangkap benda itu dan langsung memahami maksud si bisu. Senjata baru tersebut baru saja selesai ditempa dan diminta untuk dicoba. Begitu ki vital Kinmu mengalir masuk ke dalam pelet pedang itu, ribuan sinar pedang langsung menyembur keluar seperti badai cahaya. Yang lebih gila, seluruh sinar pedang itu bisa berubah bentuk sesuai kehendaknya. Dalam satu momen, cahaya pedang itu berubah menjadi naga raksasa yang meraung membelah langit desa. Di momen berikutnya, berubah lagi menjadi palu raksasa yang menghancurkan tanah sampai menciptakan lubang besar. Lalu berubah menjadi cahaya pisau milik kakek Jagal. Kemudian menjadi kuas lukis raksasa ala si Tuli. Lalu berubah lagi menjadi tombak sepanjang 12 meter. Seluruh desa langsung kacau karena Kinmu terus mencoba berbagai bentuk senjata secara liar. Sementara itu, kepala desa hanya bisa berdiri dengan sudut mata berkedut penuh amarah sambil melotot tajam ke arah bengkel kakek bisu. Menyadari situasi mulai berbahaya, kakek bisu langsung buru-buru masuk ke dalam bengkel dan pura-pura menghilang. Tak lama kemudian, seluruh cahaya senjata itu kembali berubah menjadi ribuan sinar pedang yang membentuk bentangan gunung dan sungai raksasa. Pedang menginjak gunung dan sungai, Kinmu mendarat kembali dengan wajah penuh keterkejutan dan kegembiraan. Ia akhirnya sadar kalau pelet pedang buatan kakek bisu benar-benar luar biasa. Senjata itu bisa berubah menjadi apa saja sesuai kehendaknya dan hampir tidak memiliki batas penggunaan. Keterampilan menempa kakek bisu bahkan terasa sudah mendekati ranah jalan. Namun meski sangat tergoda,
Kinmu akhirnya menyimpan kembali pelet pedang tersebut. Dari kejauhan, kakek bisu sempat mengintip lalu memberi isyarat kalau Kinmu sebenarnya bisa menang kalau memakai senjata itu melawan kepala desa yang sedang membatasi kultivasinya di ranah 5 elemen. Mendengar itu, kepala desa langsung makin emosi karena ia sadar kalau Kinmu benar-benar memakai pelet pedang tersebut. Kemungkinan besar dirinya memang bisa kalah. Tapi di luar dugaan, Kinmu malah menggeleng santai. Kakek bisu, katanya sambil tersenyum. Kepala desa bertarung tanpa senjata. Kalau aku menang dengan bantuan senjata, beliau pasti tidak akan mau mengaku kalah. Kakek bisu langsung memutar bola matanya malas ke arah Kinmu, seolah berkata, bocah ini benar-benar gak bisa ditolong. Namun Kinmu sama sekali tidak peduli. Ia kembali tenggelam dalam pikirannya, terus mencoba memperbaiki jurus pedang menginjak gunung dan sungai miliknya. Anehnya, meskipun semua simulasi pertarungan di kepalanya selalu berakhir dengan kekalahan, setiap kegagalan justru memberinya pemahaman baru. Sedikit demi sedikit, struktur jurusnya mulai menjadi semakin sempurna. Tapi tetap saja, hasil akhirnya tidak berubah, kalah. Sampai akhirnya Kinmu sadar kalau dirinya sudah mencapai batas. Dengan wawasan dan pengalaman yang ia miliki sekarang, ia sudah memeras seluruh potensinya sampai habis. Dan tepat saat itulah, sebuah pencerahan mendadak muncul di benaknya. Tanpa sadar, Kinmu langsung menggerakkan pedangnya dan mengeksekusi jurus dari teknik pedang matahari terbenam. Matahari terbenam di sungai bergelombang. Dalam sekejap, aura pedangnya berubah total. Aliran sungai raksasa muncul memenuhi langit, sementara matahari merah senja perlahan tenggelam di tengah arus deras tersebut. Dari dalam matahari merah itu, jutaan cahaya pedang langsung meledak ke segala arah dengan kekuatan yang luar biasa mengerikan. Padahal, sebelumnya Kinmu cuma pernah mencoba jurus itu 1 atau 2 kali saja. Namun sekarang, kekuatannya terasa seperti hasil latihan selama 100 tahun penuh. Di momen itu, Kinmu akhirnya benar-benar mengerti sesuatu. Tanpa ragu lagi, ia langsung berlutut di hadapan kepala desa untuk secara resmi mengangkatnya sebagai guru. Melihat itu, kepala desa tersenyum hangat. "Bangunlah," katanya pelan. "Di antara kita tidak perlu terlalu banyak formalitas." Ia lalu mengatakan kalau dalam waktu dekat, Kinmu akan mulai mempelajari bentuk kedua dari diagram pedang. Namun belum selesai bicara, kepala desa tiba-tiba melotot ke arah bengkel kakek bisu. "Bisu, dasar pembuat onar. Masih berani keluar kasih selamat segala," bentaknya kesal. Tak lama kemudian, seluruh penghuni desa lansia penyandang cacat mulai berdatangan satu persatu untuk memberi selamat kepada Kinmu yang kini resmi menjadi penerus kepala desa sekaligus kaisar manusia generasi baru. Meski begitu, Kinmu sendiri sebenarnya masih belum terlalu senang dengan jabatan tersebut. Setelah keramaian selesai, latihan Kinmu kembali dimulai. Dan saat itulah ia baru menyadari satu hal mengerikan. Pedang menginjak gunung dan sungai ternyata hanyalah jurus paling dasar dari diagram pedang milik kepala desa. Bentuk kedua pun hanya untuk memahami bentuk kedua. Namun masalah sebenarnya baru muncul di bentuk ketiga, bencana kaisar pendiri. Teknik itu terlalu rumit bahkan untuk dipahami Kinmu sekarang. Ia memang bisa menghafal gerakannya, tapi sama sekali tidak mampu memahami esensi di baliknya. Pada akhirnya, Kinmu sadar kalau dirinya masih kekurangan pengalaman dan wawasan dunia. Fondasinya belum cukup kuat untuk menampung jurus setingkat itu. Karena itu, ia memilih berhenti memaksakan diri dan kembali fokus memperdalam pedang kaisar pendiri. Saat mengingat kembali jurus tersebut, Kinmu tiba-tiba teringat ucapan kepala desa muda di dalam lukisan si tuli dulu. Pedang menginjak gunung dan sungai membawa aura perjuangan para pahlawan yang bangkit melawan dewa dan iblis. Sedangkan pedang kaisar pendiri terasa seperti elegi sunyi bagi para martir yang gugur di medan perang. Dua jurus itu membawa emosi yang benar-benar berbeda, dan karena itulah Kinmu masih belum mampu memahami makna terdalam dari diagram pedang sepenuhnya. Belum lagi kebutuhan ki vitalnya yang benar-benar mengerikan. Hanya untuk memakai satu gerakan pedang kaisar pendiri saja, hampir setengah ki vital Kinmu langsung habis terkuras. Akhirnya, sambil mengatur napas, Kinmu menatap kepala desa lalu bertanya penasaran. "Kepala desa, sebenarnya ada berapa bentuk jurus di dalam diagram pedang ini?" Kinmu langsung melongo kaget. "Cuma 8 jurus?" Tanyanya heran. "Sedikit banget."
Kepala desa hanya menyipitkan matanya sambil berkata tenang. Satu jurus untuk setiap ranah kultivasi. Kalimat itu langsung membuat Kinmu membeku. Ia mulai menghitung dalam hati. Ranah embrio roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, lalu jembatan surgawi. Harusnya cuma ada 7 ranah. Tapi diagram pedang punya 8 bentuk. Dan di detik itu juga, sebuah pikiran mengerikan muncul di kepalanya. Jangan-jangan jurus terakhir itu adalah teknik tingkat dewa. Jantung Kinmu langsung berdetak kencang. Sejak hari itu, hidupnya kembali dipenuhi latihan brutal bersama para tetua desa. Setiap hari ia bertarung melawan kepala desa sambil terus menyempurnakan pedang kaisar pendiri miliknya. Bahkan, ia mulai mencoba memasukkan 3 bentuk pedang milik guru negara Yangkang ke dalam jurus tersebut demi meningkatkan daya hancurnya. Dan hasilnya benar-benar luar biasa. Pemahaman Kinmu terhadap jalan pedang meningkat sangat cepat. Hari-hari itu membuatnya merasa seperti kembali dengan si pincang, menempa bersama kakek bisu, hingga belajar menjahit dengan nenek si. Meski setiap malam tubuhnya selalu remuk dan kehabisan tenaga, Kinmu justru merasa sangat bahagia. Karena untuk pertama kalinya, para tetua mulai mengajarkan ilmu mereka yang sesungguhnya. Namun di tengah suasana damai itu, tiba-tiba sebuah keributan besar pecah di desa. "Ibu Sati nenek kumat lagi!" teriak si pincang panik. "Buta, cepat kesini. Aku nggak tega mukul dia kalau wujudnya kayak gini." Di tempat, jantungnya berdetak keras. Seolah ada panah tak terlihat yang baru saja menembus dadanya. Nenek si akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Dan semua orang di desa langsung kena mental. Wanita yang biasanya tampil seperti nenek tua lusuh itu, kini berubah total menjadi sosok yang luar biasa cantik. Ia mengenakan gaun sutra elegan yang membalut tubuhnya dengan sempurna, lengkap dengan gelang giok hijau dan anting mutiara yang berkilau lembut. Wajahnya begitu indah sampai udara dingin bersalju di desa terasa berubah seperti musim semi. Setiap langkahnya terasa seperti dewi yang turun langsung dari langit. Seluruh desa langsung keos total. Kakek tabib buru-buru menutupi wajahnya sambil kabur karena minder. Si tuli sampai menjatuhkan kuas lukisnya lalu panik merapikan rambut di depan cermin. Kakek bisu langsung lari mencuci muka di gentong air. Kakek Ma terus melafalkan doa Buddha sambil menekan gejolak pikirannya. Bahkan Jagal langsung mencukur habis janggut kebanggaannya sendiri di tempat. Sementara si pincang cuma bisa menutup mata sambil teriak histeris. "Buta, cepat datang! Cepat!" Dan yang paling parah, bahkan kepala desa sendiri ikut panik sambil berteriak. "Buta! Buta! Cepat ke sini!" Kakek buta akhirnya berjalan mendekat sambil mengetukkan tongkat bambunya ke tanah. Dengan wajah tetap tenang, ia bertanya pelan. "Sekarang yang mengendalikan tubuh itu pemimpin sekte Li atau nenek si?" Si pincang langsung berteriak panik. "Jelas pemimpin sekte Li. Si sesat itu sudah mengambil alih tubuh nenek si. Buta, cepat tekan dia. Untung kamu nggak bisa lihat wajah aslinya. Kalau tidak, pasti ikut kena." Namun sebelum siapapun bergerak, nenek si tiba-tiba tersenyum manis. Dan dari mulut cantiknya keluar suara pria tua yang kasar dan menyeramkan. "Istriku tercinta sudah kalah dariku," katanya lembut. "Sekarang akulah yang mengendalikan tubuh ini." Lalu dia memiringkan kepalanya sambil tersenyum penuh percaya diri. "Bukankah aku sangat cantik?" Suasana desa langsung terasa makin aneh. Karena meskipun suaranya masih berat seperti pria tua, nada bicaranya justru lembut dan menggoda. Bahkan aroma harum bunga anggrek perlahan menyebar dari tubuhnya. Dia lalu mulai berbicara sambil menatap dirinya sendiri dengan penuh obsesi. "Aku sudah tahu sejak awal kalau aku sama sekali tidak pantas bersanding dengan wanita secantik ini," katanya pelan. "Bahkan tidak ada laki-laki manapun di dunia ini yang layak berdiri di sisinya." Ia mengaku dulu tetap menikahi nenek si meskipun sadar dirinya tidak layak. Bahkan ia tahu kalau nenek si sebenarnya berniat membunuhnya tepat di malam pertama pernikahan mereka. "Tapi aku tetap rela," katanya sambil tersenyum tipis. "Karena aku terlalu mencintai kecantikannya."
Perlahan ia mengangkat tangan putih mulus milik Nenesi ke depan wajahnya sendiri. Kulit itu terlihat begitu sempurna, halus seperti giok tanpa cacat. Bahkan gelang giok hijau yang melingkar di pergelangan tangannya terasa seperti kehilangan nilai dibanding keindahan kulit tersebut. Tatapan pemimpin sekte Li pada tubuh Nenesi sendiri sudah bukan lagi sekedar kagum, melainkan obsesi yang benar-benar gila.